Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Bisnis dengan Mudah bersama Siono Wiwaluyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang turunan fungsi. Hal yang sangat penting di dalam memahami tentang konsep matematika bisnis. Baik, turunan atau derivasi fungsi. Ya, istilah lain dari turunan yang namanya derivasi fungsi. Oke. Sebelum membahas tentang turunan itu sendiri, ya kita akan membicarakan dulu tentang namanya limit fungsi, ya, nilai pendekatan. Mengapa ini dibutuhkan? Karena sebetulnya konsep dasarnya itu dari sini. Ya, meskipun nanti by praktisnya konsep-konsep ini ya ditinggalkan. Ya, baik. Misalnya ada fungsi seperti ini. Ya, Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 1 dibagi X min 1. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita ingin mengetahui nilai Y ini di sekitar 1. X-nya mendekati 1. Didefinisikan nih, X tidak boleh sama dengan 1. Mengapa tidak boleh sama dengan 1? Kira-kira apa sebabnya? Kalau X-nya 1, yang atas 0, ini 1 kurang 1, 0. Yang bawah 1 kurang 1, 0. 0 dibagi 0, tidak boleh. Pembagi 0. Ya. Jadi X-nya tidak didefinisikan sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1. Untuk X selain 1, boleh sembarang. Baik, misalnya ya, kita akan mendekati nilai X ini dari 1 dari arah kiri maupun dari arah kanan. Ini 1 gitu ya. 1, X-nya dari kiri sini. Mulai dari 0, setengah sampai 0,9999 gitu ya. Dari kanan juga itu 2, 1,5, 1,01, 1 terus mendekati 1. Kalau kita masukkan di dalam nilai tadi Fx sama dengan E kuadrat dikurangi 1 min tadi yang ini tadi ya. Masukkan nilai-nilai X-nya akan diperoleh seperti ini. Kita lihat. Kalau X-nya mendekati 1 dari arah kiri, Y-nya akan kira-kira mendekati berapa dia? Dekat nih, mendekati 2. Ini juga begitu. Ini mendekati 1, ini juga gitu ya, konvergen mendekati 2. Kira-kira. Tapi apa boleh sama dengan kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya 2? Nggak boleh. Karena apa? Kalau X-nya 1 tadi hasilnya 0 per 0. Ini tadi ya, kalau X-nya 1, 0 per 0. Nggak boleh. Maka untuk X mendekati 1, nilai Fx mendekati. Gitu ya. Bukan sama dengan, tapi mendekati. Ya, sekitar ya, mendekati 2. Maka pernyataan seperti ini dicatat ya baik dari kiri maupun dari kanan. Ya, mendekati 1. Ditulisnya untuk menyederhanakan. Oh ya, sebelumnya ya. Sebetulnya konsep nilai yang seperti ini itu bisa disederhanakan. Ya. Ini bisa disederhanakan. Gimana cara menyederhanakan? Ini kan pecahan tuh. Bisa disederhanakan coba. Masih ingat ya kalau menyederhanakan ini. Ya, menyederhanakan berapa ya? Nah, 875 dibagi 5 itu berapa ya? Dulu ketika kita masih SD, kita belajar namanya hitungan apa pakai manual gitu ya. Ya kayak begini ya. Jadi 8 bagi 5, 1. Gitu kan?
Ya, 1 kali 5, 5. Dikurangi 8 kurangi 5, 3. Turun 7. 37 bagi 5, 7. 7 kali 5, 35. Kurangi. 37 kurangi 35, 2. Turun 5. 25 dibagi 5, dapat 5. Oh, sebetulnya disederhanakan. Ya. 875 dibagi 5 itu sama dengan 175. Sama. Ya, kita ingin menyederhanakan. Gimana menyederhanakannya? Kita lihat. Nah, ya kita lengkapi dulu ya pangkatnya supaya nanti menguranginya gampang. Pangkatnya 2. Mundur pangkat 1. Nggak ada pangkat 1. Nggak ada berarti 0. Ini yang pangkat 0. 1. Dibagi. Nah, kita ingin menyederhanakan ini. Konsepnya sama. Gitu ya. Caranya bagaimana? Saudara ya. Ntar saya sharekan ya. Ini dibaginya. Ini, kok dapat seperti itu bagaimana ya? Baik. Saya akan share melalui mungkin whiteboard ya. Oke. Baik. Misalnya. Ini X min 1. Oke. Ini ya. Atau dipakai kanan boleh ya. Ini X kuadrat. Nah, ditambah tadi 0x kurang 1. Baik ya, gitu ya. Oke, jelek tulisannya ya, maaf. Ya, karena nggak bisa touchscreen jadi laptopnya dia pakai mouse ya. X kuadrat dibagi X. X kali X kuadrat. X kali min 1 min X. Dikurangi. Kayak tadi. Nah, X kuadrat kurangi X kuadrat 0. 0 dikurangi minus, min jadi plus. Plus X. Turun min 1. Gitu. X dibagi X, 1. Plus ya. 1. 1 kali X, X. 1 kali min 1, min 1. Kurangi. Hasilnya 0. Oh, jadi X kuadrat plus 0X atau X min 1 dibagi X min 1 hasilnya adalah X plus 1. Gampang ya? Ya, ternyata gampang ya. Jadi disederhanakan gitu. Jadi X plus 1 hasilnya. Mau X-nya berapa saja selain 0 plus 1 aja tinggal gampang. Tadi kalau X-nya 0,9999 tinggal tambah 1 aja. 1,9999. Gitu. X-nya 1,0001. Nah, ya tambah 1 saja. Gitu ya, itu cara menyederhanakannya. Baik. Oke. Cara mencari limit fungsi. Oke, jadi ini tadi ditulisnya kalau E kuadrat ini limitnya sama dengan 1. 2 ya, limit 2. Oke. Contoh ya, cara mencari limit fungsi. Carilah limit fungsi berikut bila ada. Masukkan aja nilainya. Asal nggak menghasilkan 0 per 0, itu hasilnya. Udah. Ya, contoh. X mendekati 3 untuk fx-nya 2x min 1. Masukkan 3. 2 kali 3, 6. Kurangi 1, jadi 5. Oh, jadi nilainya ini adalah 5. Tetapi kalau hasilnya 0 per 0, kalau dimasukkan 0 per 0, ya, maka ini harus disederhanakan dulu. Contoh ini ya, ini contohnya. Kalau dimasukkan ya, 0 per 0 ya, 3 kuadrat.
9. Oke, 9 dikurangi 3, 6. 6 kurangi 6, 0. 0 per 0 hasilnya. 1 masukkan. 1 kurang 1, 0. Akar 1, 1. Kurang 1, 0. Jadi 0 per 0. Ini harus disederhanakan. Ya, jadi harus sederhana. Kalau hasilnya 0 per 0. Kalau hasilnya tidak 0 per 0, ya hasilnya itu. Ya. Oke, contoh nih ya yang ini. Ini disederhanakan. Dibagi dulu, E kuadrat dikurangi X dibagi 3. Dibagi dulu. Bagi ya, ini cara pembaginya. Harus disederhanakan dengan baginya. Contoh, E kuadrat dibagi X, X. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min X dikurangi min 3X. Ini ya. Kalau dikurangi minus, min plus. Jadi plus 3X dikurang X. Ini 2X. Turun min 6. 2X dibagi X, 2 plus 2. 2 kali X, 2X. 2 kali min 3, min 6. Dikurangi 0. Ya. Mudah ya. Jadi hasilnya ini adalah kalau limit X mendekati ini sama dengan, ya masukkan berarti sederhanakan. Hasilnya kan X plus 2. Tambah 2, ya 3. Kalau X-nya 3 berarti hasilnya 5. Mudah ya. Oke. Jadi tinggal nambahkan. Sekarang nggak 0 per 0 ya. Nah, kalau yang seperti ini. Kalau ada akar begini, kalikan dengan tanda petik pasangannya. Ya. Jadi kalau masukkan itu dimasukkan 0 per 0. Supaya 0 per 0 kalikan dengan tanda petik pasangan atau persekutuannya. Ya, sehingga penyebutnya dikasihkan penyebutnya akar X min 1. Berarti akar X plus 1. Kenapa? Kalau ini dikalikan, yang bawah ini dikalikan, hasilnya akar X dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Oke, ini dikalikan. Ini ya, dikalikan dulu. Kalikan, kalikan persekutuannya ya. Kalau ini minus, ini plus pasangannya. Hasilnya yang bawah ini yang atas ini ya. Ini yang kiri X min 1, yang kanan akar X plus 1. Yang kiri, yang bawah hasilnya, ini hasilnya akar X dikuadratkan. Hasilnya X. Min 1 dikuadratkan dikurangi 1. Lihat sini. Ini sama ini, ada X min 1, X min 1. Ini cancel out dicoret. Hasilnya tinggal akar X plus 1. Jadi hasilnya adalah akar X plus 1. Dengan demikian, limit itu sama dengan 1 masukkan sekarang. Akar X, akar 1. Akar 1, 1. Tambah 1, hasilnya 2. Itu namanya limit. Oke, sekedar tahu ya. Nah, baru di sini. Limit itu digunakan untuk melihat fungsi itu kontinu, bersambung, atau tidak. Ya. Bersambung atau tidak. Oke. Fungsi dikatakan bersambung atau kontinu jika dan hanya jika, ya. Jadi berlaku dua arah ini. Limitnya ada sama dengan FC. FC-nya ada. Gitu ya. Limitnya apa? Limit kiri, limit kanan sama arahnya ini. Limitnya ada, yaitu nilainya sama dengan FC. FC-nya sendiri didefinisikan. Oke, contoh. Periksa apakah fungsi ini kontinu atau tidak pada X sama dengan 2 ini ya. Y sama dengan 2X plus 4 pada titik X sama dengan. Kita periksa limitnya dulu. Limitnya ya, limit X mendekati 2. Ini kalau X-nya 2 ya. 2 untuk 2X plus 4. Masukkan coba. 2 tambah kali 2 tambah 4 sama dengan 8. Coba kita hitung F2 berapa. Kalau X-nya 2 maksudnya ya. Kalau X-nya 2, 2 kali 2, 4. Tambah 4, 8 sama. Oh, berarti X-nya kontinu. Pada X sama dengan 2. Fe kontinu. Fungsinya grafiknya itu kontinu. Ini kalau ini. Jadi ini nggak ada yang bolong. Semuanya tersambung. Ya, itu namanya kontinu. Lagi.
Kita tahu tadi ini sama dengan X plus 1. Jadi ini ya limitnya 2. Tadi sudah kita dapatkan. Tapi ini enggak ada. F2-nya 0 per 0. Tidak definisikan. Berarti gambarnya itu pada X sama dengan 1 bolong. Ya namanya discontinue. Nah ini bolong nih. Enggak ada. Pada X sama dengan 1, memang ini mendekati 2 ini ya, mendekati 2, tapi di sini bolong alias tidak kontinu. Oke, yang namanya turunan fungsi. Jadi syaratnya tadi turunan fungsi itu nanti salah satu syaratnya harus kontinu dulu. Kalau bolong nggak ada turunannya gitu. Ya diantaranya ya bolong, patah gitu ya. Nggak ada turunannya. Misalnya ada fungsi Y sama dengan F. Gambarnya kalau digambar begini, ini gambarnya. Y sama dengan F gitu ya. Gambarnya misalnya. Continue ini nggak ada yang bolong. Ya. Pada titik X sama dengan C, ini nilai Y-nya sama dengan X-nya diganti dengan C. Kalau C-nya bertambah, X-nya bertambah sebesar ya, sebesar H. Ini bertambah ini, tambahannya sebesar H. Berarti ini C plus H. Y-nya berapa? Berarti fungsi C plus H, X-nya diganti C plus H. Kita akan belajar, mempelajari lebih lanjut, menelaah lebih dalam perubahan Y terhadap perubahan X. Ini Y-nya berubah dari FC, ini dari FC ke FC plus H. X-nya berubah dari C ke C plus H, alias berubahnya sebesar H. Gimana rasionya? Hasil bagi perubahan Y terhadap perubahan X. Ya, namanya perubahan delta. Ya, delta Y dibagi delta X. Jadi fungsi yang baru ini FC plus H dikurangi fungsi yang lama dibagi H. Oke. Kalau perubahannya H-nya itu kecil sekali. Jadi H itu kecil. Kecil itu berapa ya? Relatif. Ya, supaya gampang, kecil itu mendekati 0. Mendekati 0 itu berapa terserah, pokoknya mendekati 0. Maka rasio perubahan itu kalau perubahan Y-nya, perubahan X-nya ini kecil sekali, ditulis ini. Kalau delta X-nya itu mendekati 0. Ya, ini kurang delta ini ya. Sama dengan limitnya. Cari ini. Kalau ini ada, maka fungsi itu disebut diferensiabel. Ya, fungsi itu namanya dapat diturunkan pada X sama dengan C. Definisinya begitu. Ini definisi mungkin mumet ini ya. Nah, tapi ini sekedar tahu saja. Oke. Diberi notasi ya, F aksen bacanya ya, F aksen C. Jadi fungsi ini kalau limit ini ada gitu ya. Bukan 0 per 0 gitu ya, ada ya. Nanti kita contohkan ya contohnya. Oke, secara umum begini. Kalau ada fungsi Y sama dengan Fx yang diferensiabel, apa artinya dapat diturunkan pada daerahnya? Turunan pertama atau derivasi pertama fungsi Y sama dengan Fx itu diberi lambang, ada yang melambangkan gini, Y aksen, ya, F aksen X, atau DY per DX. Ini yang terkenal nih, DY per DX. Ini ya, notasi ini yang paling terkenal. Atau DXY. Didefinisikan ini by definition. Dengan definisi itu pakai ini definisinya. Turunan itu asalnya dari sini. Cara ngitungnya. Ya. Limit Fx ditambah H, X-nya diganti X tambah H, dikurangi Fx dibagi H. H-nya kecil sekali, H mendekati 0. Oke. Oke, misalnya. Cari turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Ya. By definition ini, dengan definisi ini. Contohnya. Untuk nanti cara nyari turunan ya nggak pakai ini. Ini sekedar tahu asal muasalnya dari mana ya. Ya ini. Asal muasalnya dari ini nih. Rumus awal itu sebetulnya ini. Tapi blessing ya Tuhan Maha Baik
ada keteraturan. Maka nanti kita tidak perlu hitung turunan itu menggunakan seperti ini. Ya, tapi kita ingin tahu dulu ya. Kita tahu dulu asalnya dari mana gitu ya. Contoh, Y sama dengan 5. Artinya apa? Berapapun X-nya, Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 5. Berapapun nilai X-nya, Y-nya sama dengan 5. Ini kalau Y sama dengan 5. Oke, kita lihat yang pertama. Ya. Yang pertama, Y sama dengan 5. Berarti berapapun X-nya, ini rumusnya begini. Tadi ya. Ya, oke. Nilai Y-nya, nilai yang baru, ini mau X plus H ya 5. Mau X ya 5. Mau 6 ya 5 Y-nya. Mau X-nya 10 ya 5 juga. Jadi berapapun X-nya, Y-nya 5. Jadi ini adalah limit, ini nilainya 5. Ini juga 5. Ya. Jadi berapapun nilai X, Y-nya 5. 5 dibagi H. 5 dikurangi 5, 0. 0 dibagi H, 0. Jadi derivasi dy per dx dari 5 itu adalah 0. Ya. Derivasi nanti secara umum turunan dari konstanta itu 0. Ini konstanta. Turunannya 0. Berapapun konstanta itu. Contoh kedua. Oke. Kita ingin tahu berapa ya dy per dx-nya. Ini definisinya ini. Ya. Jadi dy per dx diturunkan nih. X-nya diganti X plus H. Nih ya yang sini. Nah, ya ini ya. 6X plus min 2. 6X. X-nya diganti untuk masuk sini. X plus H. 6 kali X-nya diganti. X plus H. Dikurangi 2. Dikurangi Fx. Fx-nya ini tadi. Dikurangi 6X min 2. Dibagi H. Kita buat pecahannya. Kurung kurawalnya dibuka. 6X plus 6H. Kan? 6X plus 6H. Min 2. Min 6X. Min plus 2. Dibagi H. Bagi H. 6X min 6X 0. Min 2 plus 2 0. 6H dibagi H 6. Jadi ini hasilnya 6. Jadi turunan ini adalah hasilnya adalah 6. Oke. Sebelum bahas yang tadi ada kuadrat, namanya tadi ada contoh yang ya, ini kuadrat ya. Sebelum bahas itu, saya ingin mengingatkan kembali, merefresh tentang namanya segitiga Pascal. Pascal ya, segitiga Pascal merupakan koefisien pemangkatan binomial. Ya, binomial begini. Kalau ada A plus B kuadrat, hasilnya ini A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Perhatikan koefisiennya. 1, 2, 1. Ini pangkatnya 2, B-nya pangkatnya 0. Turun A-nya pangkatnya jadi 1, B-nya muncul 1. Tadi B-nya A-nya turun 1 lagi, 0, B-nya tambah 1, 2. Jadi ini A-nya makin turun, B-nya muncul tambah. Terus perhatikan koefisiennya. 1, 2, 1. Oke. Kalau A plus B pangkat 3, A plus B pangkat 3 hasilnya adalah A kuadrat pangkat 3 ditambah 3. A kuadrat, pangkatnya kurang 1 ya. B-nya muncul. Ditambah 3, A-nya berkurang 1. Tinggal A. B-nya nambah 1, B kuadrat. 1, B-nya nambah 1. A-nya hilang. Perhatikan ini 3 dan 3. 3 dan 3 ini 1 ditambah 2. Ini 3. 2 ditambah 1, 3. Ya, ada keteraturannya. Kalau pangkat 4, hasilnya 1, koefisiennya perhatikan ya. 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, ya, 1. Ini perhatikan, namanya segitiga Pascal. Dan seterusnya ya.
Ini kita pakai untuk tadi menghitung rumus ini ya. Oke. Cari turunan pertama fungsi berikut ini ya. Tadi ya, Y sama dengan X-nya nanti diganti X plus H. X-nya diganti X plus H. 3 kali X plus H kuadrat. Ya, ini X sudah. Dikurangi Fx. Fx-nya 3X kuadrat. Dibagi H. Sama dengan, ini dibagi X-nya ya. Limit 3, ini tadi kalau kuadrat. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 3 kali X kuadrat ditambah 2XH tambah H kuadrat. Ini kurang. Kurungnya dibuka. Kurungnya dibuka. 3X kuadrat. 3 kali 2XH 6X. 3 kali H kuadrat. 3H kuadrat. Dikurangi 3X kuadrat. Ini dicoret. Min 3X kuadrat. Ya, jadi 0. Dibagi H. 6XH dibagi H 6X. 3H kuadrat dibagi H 3H. Hanya 0. 3 kali 0, 0. Tambah 6X, hasilnya adalah 6X. Jadi turunan ini hasilnya adalah 6X. Ya gampang aja kalau dulu ya. 2 kali 3, 6. Ya. Nggak usah repot-repot betul gitu ya. Karena keteraturan ini kita nanti nggak perlu pakai begini. Ya, jadi turunannya. Untung ya ada keteraturan. Contoh lagi misalnya. Oke, berapa turunan pertamanya? Nanti kita lihat caranya. X-nya diganti X plus H. Oke, kita ganti. 4 kali X-nya diganti X plus H. Pangkat 3 tambah 5. Oke, dikurangi. Dikurangi. Dibagi H. Oke, hasilnya ini. Yang pangkat 3 dulu. X pangkat 3 ditambah 3. Gitu ya, tambah ini. Koefisiennya perhatikan. Oke, ini hasil yang pangkat 3 ini. X pangkat 3, koefisiennya 1, 3, ya. Koefisiennya X kuadrat tambah kali H. Tambah lagi, ini 3, X-nya berkurang 1 pangkatnya, hanya nambah 1. Tambah 1, koefisiennya H pangkat 3. X-nya pangkat 0. Ditambah 5. Jangan lupa, tambah 5. Dikurangi, ini kurungnya dibuka. Kurangi 4X pangkat 3, min kali plus, minus 5. Ini cancel out nanti. Lihat ya, ini cancel out. Ini 4X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3, 0. Oke. Terus min 5 plus 5, sorry. Ini plus 5 dulu. Sorry ya. Plus 5. Ini kurang. Ya. Ya, plus 5. Ya. Ya, jadi saya besarin dulu ya. Oke. 4X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3, 0. Plus 5 dikurangi 5, 0. Jadi tinggal nih. 2X kuadrat H dibagi H. Hasilnya 12X kuadrat. 12X H kuadrat dibagi H. 12XH. 4H pangkat 3. 4H pangkat dibagi H ya. 4H kuadrat. Hanya 0. Jadi 12X kali 0, 0. 4H kuadrat, 40 kali 4 kali 0 kuadrat, 0 juga. Jadi hasilnya 12X kuadrat. Ya, nanti gampang. 12X kuadrat mana nih? 3 kali 4. X-nya kurangi 1. Gampang ya. Oke. Untung ada, ya, Tuhan Maha Baik ya. Ada keteraturan. Ya, banyak keteraturan. Ingat ya, contohnya ya. Bentuk keteraturan. Tuhan Maha Baik. Kalau saudara mau mengalihkan gitu ya. Ya, contoh saya ini untuk ilustrasi. Misalnya, kalau membilang itu kan gini. Ya, bilang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Gitu ya. Kalau 7 bagi 7.
Ya 7 kali 7, ini 7. Ya, ini 7. 7 kali 7 itu berapa? Yang berdiri 4. 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya 49. Teratur, Tuhan Maha Baik. 8 kali 7. Yang berdiri 5. Ini 2, ini 3. Ya, 5, ini 3, ini 2, 3, 6. Jadi 56. 9, ini 9 kali 9. Yang berdiri 8. 1 kali 1, 1. Jadi 81. Ya, untung itu ya. Tuhan Maha Baik. Sama tadi ya, turunan itu. Jadi kita mencari turunan, nggak perlu lagi repot-repot dengan by definition, pakai limit-limit tadi. Cukup dengan keteraturan itu. Baik ya. Bagaimana keteraturan itu? Kita lihat ya. Nah, keteraturannya. Ini bentuk keteraturannya. Oke. Kalau nilai X-nya itu konstanta, ya ini derivasinya 0. Nah, berapapun yang ya Y sama dengan 100, turunannya 0. Pokoknya konstanta, turunannya 0. Oke. Kalau bentuknya A kali X pangkat N, nah hasilnya itu tadi A kali N. Pangkatnya kurang 1. Oke. Ya, kalau ada dua fungsi, ya kalau ada dua fungsi, ya tinggal masing-masing fungsi diturunkan gitu, tambah atau kurang. Kalau ada ini tambah yang kurang ya. Kalau ada perkalian, ya differentnya kalau perkalian ya. Perkalian kalau perkalian gantian turunannya. Oke. Contoh, carilah derivasi. Yang kayak tadi ya. Gampang sekali ini ya. Berapa turunannya? 0. Kenapa? Konstanta mau berapa saja turunannya 0. Oke. Yang kedua, 5. Oke, 5X. Ini X-nya pangkat 1. Turunannya berarti 1 kali 5. Ini nulisannya. Hasilnya 5. X-nya pangkat 0. Min 1 turunannya karena konstanta 0. Oke. Y sama dengan X kuadrat. 3X kuadrat plus 2. 2 kali 3, 6. Pangkatnya kurang 1. 1. 1 nggak ditulis. Jadi 6X. Ini plus 2 turunannya 0. Jadi hasilnya 6X. Oke. Contoh. Y sama dengan 4X kuadrat min 3X plus 7. Turunannya ini 4 kali 2. Jadi nanti juga nggak perlu hitungnya, dihitung lagi ya 3 kali 2 gitu ya. Langsung saja. 2 kali 4, 8. X-nya pangkatnya kurang 1. 1. Nggak ditulis. Ini X pangkat 1. 1 kali min 3, min 3. X-nya 1 kurang 1, 0. Pangkat 0 itu 1. Turunan 7, derivasi 7 itu 0. Jadi hasilnya 8X min 3. Contoh lagi. Kalau ada akar, jadikan pangkat. X pangkat setengah. Ya, X pangkat setengah. Setengah kali 4, 2. X-nya pangkatnya kurang 1. Ya, min setengah. Jadi 2, X pangkat min setengah. Pangkat minus boleh taruh di bawah. Jadi positif. Ingat, pangkat setengah itu akar. Contoh yang ini. Jadikan pangkat di atas semua. Ini kan di bawah tuh. X-nya di bawah. Jadikan ke atas. Jadikan. Berarti 5X pangkat min 1. Sama ya. Derivasinya. Ya ini derivasinya DY per DX-nya. Min 1 kali 5 min 5. X-nya pangkatnya kurang 1. Min 1 kurang 1 min 2. Boleh nulisnya begini. Boleh taruh di bawah. Tanda bagi. Jadi pangkatnya positif. Min 5 per X kuadrat. Ya, sangat mudah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses mulia.